Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa memulai materi kita dari mata kuliah Al-Quran dan Al-Hadis, yang di awal pertemuan tentu kita membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran terlebih dahulu. Namun sebelum masuk ke ilmu-ilmu Al-Quran, bagaimana perkembangannya, penyusunan mushaf, sejarah turunnya Al-Quran seperti apa. Di awal sesi pertemuan ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang Al-Quran dari sisi definisi, anatomi, kemudian sinonim-sinonimnya. Kita lihat satu persatu pembahasan pada kesempatan kali ini. Apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa lughatan dari qara'a yaqra'u Qur'anan, membaca, artinya membaca. Qara'a yaqra'u, membaca, Qur'anan, bacaan. Ini kalau secara bahasa. Kalau secara istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, kalamullah artinya adalah ucapannya Allah. Jadi yang ada di kamar kita, yang ada di kos kita, ada di rak buku kita yang sering kita baca sehari-hari, yang ada halaman-halamannya, itu bukan Al-Quran, tetapi mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran. Kalau Al-Qurannya itu sendiri yang kita lafalkan, yang selalu kita lafalkan itu adalah lafalnya Allah, asal mulanya kalamullah, tuturannya Allah. Jadi bukan tulisan-tulisannya. Kalau tulisan kan itu hanya alat untuk membantu mendokumentasikan saja, yang disebut dengan mushaf. Sedangkan Al-Qur'annya itu sendiri, objek utamanya adalah kalam, tuturannya Allah. Kemudian setelah kita membahas bahwa Al-Quran itu adalah tuturan Allah atau kalam Allah, ucapannya Allah, lalu yang berikutnya adalah sifatnya berupa mukjizat. Al-Quran adalah kalam Allah al-mu'jiz. Kalau secara bahasa dari ajaza yu'jizu, artinya melemahkan. Al-mu'jiz kita bisa sebut dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Kenapa kok yang berupa ucapannya Allah atau kalam Allah ini dianggap sebagai mukjizat? Karena kalau kita bicara tentang mukjizat, sesuatu yang melemahkan, berarti ada unsur lain yang dilemahkan dari kalam Allah itu. Setiap mukjizat, mungkin kalau yang kita paham, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa atau kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasul, diri Nabi dan Rasul, yang biasanya untuk menguatkan kenabiannya. Mukjizat Nabi Nuh misalnya bisa membuat kapal besar. Mukjizat Nabi Daud bisa membuat baju besi bersuara merdu. Mukjizat Nabi Sulaiman bisa menaklukkan jin dan menaklukkan angin. Lalu mukjizat Nabi Yusuf dengan ketampanannya bisa menakwilkan mimpi. Mukjizat Nabi Solih bisa mengeluarkan unta dari batu. Mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit lepra, kusta, bahkan menghidupkan orang wafat. Nah, semua mukjizat itu terkait dengan, sebetulnya dengan konteks masyarakat yang ada pada masa Nabi itu. Misalnya mukjizat Nabi Musa, bisa tongkatnya ketika dilempar bisa melahap ular-ular kecil yang disemburkan, yang dilepaskan oleh para ahli sihir, sehingga Allah memberi mukjizat berupa
kekuatan tongkatnya bisa merubah menjadi ular besar yang memakan semua ular-ular para penyihir. Nah, jadi atau Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit lepra, kusta, orang buta pun disembuhkan. Mengapa? Karena pada masa Nabi Isa banyak sekali profesi-profesi perdukunan. Ketika Nabi Isa hadir, Nabi Isa pun diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan hal itu. Nah, lalu kaitannya dengan kalamullah yang dianggap sebagai mukjizat. Ini kan objeknya adalah kalam, tuturan Allah. Kira-kira mukjizatnya seperti apa? Nah, ini kita harus melihat dari sejarah pada masa jahiliyah. Karena pada masa jahiliyah orang-orang Arab itu tradisi kuatnya adalah penyair yang sangat handal. Mereka sekali melihat sebuah objek bisa menuturkan syair sampai berbait-bait tanpa harus mengarang, tanpa harus membuat konsep-konsep syairnya. Jadi kekuatan bangsa Arab di sana saat itu, bangsa Arab jahiliyah. Bahkan dalam sebuah sejarah dijelaskan bahwa setiap bulan-bulan tertentu itu ada pasar syair, pasar okaz namanya. Di sana dilombakan syair-syair yang sangat indah. Nanti yang pemenang syair-syair itu akan ditulis dengan tinta emas. Kemudian di syair-syairnya yang menang itu ditulis dengan tinta emas, kemudian dipajang di Ka'bah, di pinggir-pinggir, di sisi-sisi Ka'bah yang disebut dengan al-mu'allaqat, yang syair-syair yang dipajang itu syair-syair yang dimenangkan. Nah, kekuatan mukjizat Al-Quran itu ada pada kalamullahnya. Kalamullah sangat penuh dengan kemukjizatan. Mengapa? Karena ketika Al-Quran dituturkan oleh Nabi, tentu melalui perantara malaikat Jibril, itu orang-orang Arab yang ingin mencoba membuat serupa dengan ayat Al-Quran itu tidak bisa. Fa'tu bisuratin min mislih, kata Allah. Itu nggak akan ada yang bisa menandingi. Karena kemujizatan Al-Quran itu sungguh luar biasa. Sebagai contoh saja misalnya, jadi Al-Quran itu bisa sangat menyatu antara lafal dengan maknanya. Misal sederhana, surat An-Nas. Dalam surat An-Nas itu ada ayat allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ketika Allah mendeskripsikan allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik-bisik di hati manusia, di dada manusia, itu pakai hurufnya huruf sin, berdesas-desus, waswasa yuwaswisu. Jadi karena kan pada praktiknya membisik-bisikkan juga kan dengan was. Jadi ada yang bisa menyatu sendiri. Atau misalnya ketika Allah mendeskripsikan kesusahannya di neraka dengan al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Nah, itu semua diakhiri dengan tak marbutah yang sungguh melelahkan kalau membaca. Dan memang itu juga dibuat untuk menggambarkan keadaan orang-orang di narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Humazah, ini neraka humazah di sana. Jadi Al-Quran sampai begitu, antara lafal kalamnya dengan maknanya itu bisa menyatu, dan itu yang sulit ditiru oleh orang-orang Arab pada masa Rasulullah saat itu. Kemudian bisa kita lanjutkan di sini Al-Quran yang berupa kalam Allah dan ada sisi kemukjizatan. Poin berikutnya adalah Al-Quran itu al-munazzal ila Rasulillah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya Nabi besar Muhammad. Jadi turun dari Allah, diturunkan kepada Rasulullah. Ketika turun ada perantaranya, ini poinnya. Ketika turun itu biwasitatir ruhil amin, dengan perantara ruh al-amin.
atau kita bisa sebut dengan malaikat Jibril, harus dengan perantara. Al-Quran yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, atau dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, itu secara keseluruhan semuanya harus ada perantara, yaitu perantara malaikat Jibril. Tidak ada yang langsung dari Allah, tidak ada. Adapun yang langsung, ya meskipun kita pernah mendengar ada hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu pernah naik ke atas ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah di sana, langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Malaikat Jibril hanya mengantar sampai langit ketujuh, kemudian di Sidratul Muntaha bertemu Allah. Itu pun tidak berbicara tentang ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang diturun dari 6.236 ayat, itu tidak ada. Memang ada perintah sholat 5 waktu ya, yang dari 50 waktu kemudian didiskon sampai 5 waktu, yang itu prosesnya sampai 9 kali Rasul pulang balik karena ditegur Nabi Musa dapat 50. Kemudian kata Nabi Musa, mengapa 50? Umatku saja yang besar-besar tidak kuat, minta keringanan, kata Nabi Musa. Akhirnya naik lagi Nabi Muhammad kepada Allah, dikurangi lagi 5 sehingga jadi 45 terus, maka masih 45 terus sampai 55. Akhirnya sudahlah 5 saja sudah cukup, kata Nabi Muhammad. Nah di sini kan tidak ada perintah sholat 5 waktu itu di dalam Al-Quran. Misalnya aqimus sholawat al-khamsah, aqimus sholawat al-khamsah, tidak ada ayat-ayat tentang perintah sholat 5 waktu. Yang ada juga aqimus sholawatuz zakah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Tidak ada bilangan 5 waktu sholat, tidak ada dalam ayat Al-Quran itu kan adanya dalam hadis. Ya, hadis yang diceritakan tentang kisah Isra Mi'raj tersebut. Artinya apa? Bahwasanya meskipun Rasulullah pernah bertemu dengan Allah secara langsung, itu tuturan-tuturan yang dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah itu sama sekali tidak ada yang masuk dalam Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad pasti melalui perantara malaikat Jibril. Yang langsung antara Allah dan Nabi Muhammad itu tidak masuk dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu sifatnya al-manqulu ilaina bitawaturi, yang sampai terucapkan, manqul dari nakola, yang berpindah kepada kita, maksudnya dari Nabi Muhammad sampai ke kita itu bitawatur. Tawatur di sini artinya mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir maksudnya bukan berangsur-angsur. Ini yang perlu dipahami, bahwa kita dulu sejak kecil diajarkan bahwa mutawatir itu adalah berangsur-angsur. Itu salah. Mutawatir itu adalah ma rawahu jam'un an jam'in la yahtamilul kadzib. Sesuatu yang diriwayatkan dari sekelompok orang kepada kelompok orang yang lainnya yang tidak mungkin ada kedustaan. Jadi, yang meriwayatkan Al-Quran itu sejumlah besar sahabat, lalu diriwayatkan sampai ke sahabat lainnya, sampai ke tabi'in itu jumlahnya banyak sekali sahabat yang meriwayatkan, sehingga untuk kemungkinan berdustanya tidak ada. Nah, walhasil Al-Quran yang dikodifikasi pada zaman sahabat Utsman bin Affan, nah itu dilalahnya, untungnya generasinya hanya generasi satu generasi saja. Rasulullah wafat pada masa Abu Bakar, itu sudah dibukukan, kemudian disempurnakan pada masa Utsman. Jadi semua sahabat masih meriwayatkan hal yang sama, meskipun nanti ada yang tidak sama, berarti nanti sahabat mengatakan ini bukan ayat Al-Quran, mungkin ini hadis. Jadi kita harus meyakini bahwa semua yang ada dalam mushaf Utsmani yang kita baca sampai saat ini, yang tersebar di berbagai penjuru dunia, itu merupakan Al-Quran yang sudah mutawatir dari Rasul sampai kepada sahabat-sahabat. Semua sahabat meriwayatkan hal yang sama, meskipun nanti kalau kalian suatu saat menemukan bacaan-bacaan, ternyata di dalam proses penyusunan Al-Quran menjadi satu mushaf itu masih ada ayat-ayat lain yang berbeda-beda misalnya, kalau tidak dimasukkan, nah itu anggap saja karena itu tidak mutawatir, berarti itu hadis.
Yang sudah mutawatir itu kita harus meyakini yang ada di mushaf, yang ada di kos kita, di kamar kita, di rak-rak buku kita, itulah mushaf yang mutawatir. Kita harus meyakini itu. Beda dengan hadis, karena kalau hadis itu yang mutawatir sangat jarang sekali. Maka hanya sekitar 300-an hadis dari ratusan ribu hadis. Mengapa bisa terjadi seperti ini ya? Karena memang periwayatan hadis itu sampai terkodifikasi, sampai terbukukan, bisa sampai melewati 6 generasi, 6 guru dan murid. Kalau Al-Quran kan tidak. Nah, kalau Al-Quran mushaf yang jadi mushaf pada masa Utsmani yang sudah disempurnakan itu hanya dari satu generasi Nabi Muhammad kemudian sahabat. Oleh karena itu kemutawatirannya terjaga. Artinya periwayatan yang diriwayatkan oleh orang yang banyak dan tidak mungkin ada kedustaan dari salah satu ayat pun, itu sudah terjaga. Al-manqul ilaina bitawaturi, sampai kepada kita secara mutawatir. Lalu al-muta'abbadu bitilawatihi, Al-Quran itu juga dianggap sebagai muta'abbad, dianggap ibadah. Bitilawatihi, membacanya Al-Quran dianggap ibadah. Ya, seperti kita membaca Al-Quran misalnya kalau membaca biasa itu dapat pahala 1, membacanya dengan berwudu nanti dapat pahala 2, membacanya sambil sholat itu dapat pahala 3, misalnya seperti itu. Karena ada yang mengatakan, dalam hadis dikatakan alif lam mim la taqul bi wahid, jangan menganggap itu pahalanya 1, tapi alif wahid, lam wahid, mim wahid. Jadi seperti itu, setiap satu bunyi itu 1 pahala. Lalu bedanya apa kalau dengan hadis? Apakah hadis dapat pahala membaca hadis? Ya, sebetulnya sama-sama dapat pahala. Hanya saja kalau Al-Quran ada rinciannya, 1 huruf 1 pahala. Kalau hadis dapat pahala juga, tapi tetap pahalanya pahala secara umum. Artinya semakin banyak hadis yang dibaca, ya semakin banyak pahalanya. Begitu saja. Cuman kalau rincian pahala secara kuantitasnya dengan membaca Al-Quran kan beda sekali. Karena kalau Al-Quran jelas ada hadis yang mengatakan kalau 1 huruf 1 pahala 2. Misalnya dalam Bismillah itu ada 19 huruf, berarti ada 19 pahala. Itu bedanya al-muta'abbadu bitilawati, yang membaca dapat pahala. Yang paling luar biasa mendengarkan Al-Quran, menyimak pun itu dapat pahala luar biasa. Hanya menyimak sih dapat pahala. Tapi kalau yang saya ketahui, menyimak bacaan Al-Quran itu tidak dapat pahala, namun yang didapati adalah rahmat. Bukan sawab, ganjaran, tapi rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan oleh Al-Quran, maka diamlah, simaklah, dan wa'ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, dan pasti kamu akan mendapat rahmat. Jadi pilih mana? Pilih pahala atau rahmat? Tentu yang paling enak adalah mendapat rahmat. Nah, bukan berarti yang membaca Al-Quran tidak dapat rahmat. Kalau membaca Al-Quran ya sudah dapat pahala, ya dapat rahmat tentunya. Wallahu a'lam. Baik, itulah definisi Al-Quran secara istilah. Jadi Al-Quran itu wujudnya adalah kalamullah yang berupa mukjizat. Artinya mukjizat mengalahkan semua syair atau kalam-kalam tuturan orang bangsa Arab jahiliyah. Kemudian turun kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril, pasti itu ada perantaranya. Kemudian sampai kepada kita bacanya secara mutawatir, tidak mungkin ada kedustaan karena saking banyaknya sahabat yang meriwayatkan lafal-lafal Al-Quran yang 114 surat tersebut. Kemudian membacanya pun dianggap bernilai ibadah. Itulah definisi Al-Quran secara istilah. Kemudian kita lihat Al-Quran dari sisi anatominya. Anatomi Al-Quran ada 114 surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Susunan ini meskipun kita tahu ketika turun berpisah-pisah, yang kita tahu kan yang turun pertama adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu ada di juz 30. Namun di dalam urutannya semua Al-Quran itu diawali dari Al-Fatihah, lalu diakhiri surah
An-Nas. Ini bukan urut-urutan yang dibuat oleh sahabat atau tabi'in, tidak, tapi memang Allah yang mengajarkan bahwa Al-Quran ini susunannya seperti ini, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, meskipun turunnya berpisah-pisah, karena kalau turun Al-Quran itu menyesuaikan dengan keadaan, sangat menyesuaikan dengan keadaan. Ada yang bertanya, turun. Ada kejadian yang butuh diselesaikan, turun ayat. Ada sahabat yang bertanya, turun lagi. Biasanya kalau yang diawali dengan pertanyaan, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah. Itu kalau yang diawali dengan pertanyaan sebab turunnya. Tapi kalau tidak, ya Allah menurunkan ayat begitu saja bisa. Atau ketika ada kejadian, turun ayat. Ada kejadian surat, ada kejadian Abu Lahab membangkang Nabi, turun ayat surat Al-Lahab. Dan ini prosesnya, mengapa disusunnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas urutannya, bagaimana cara menyusunnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya sekitar 3 tahun terakhir semenjelang Rasulullah wafat, itu setiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun meminta Nabi untuk murojaah hafalannya, terus lah kalau bahasa Jawanya, murojaah hafalan Al-Qur'annya itu. Kan 3 tahun terakhir kan belum turun semua, belum turun lengkap. Namun Jibril memandu Muhammad, bacalah mulai dari Al-Fatihah, kemudian ayat yang ini, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai An-Nas. Nah, itu setiap bulan Ramadan. Makanya dalam bulan Ramadan nanti ada istilah tadarusan. Itu karena sunnah berdasarkan Jibril ketika meminta Nabi untuk murojaah Al-Quran. Begitupun seterusnya sampai 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir. Dan nanti ketika pada 3 tahun terakhir Ramadan Nabi sudah melakukan murojaah dan oleh Jibril sudah diberi urutannya seperti ini, nanti ketika ada ayat yang turun lagi, lalu bagaimana? Ketika ada ayat baru yang turun, Jibril langsung memberitahu, wahai Muhammad, ini letakkan setelah surat ini, sebelum surat ini. Itu Jibril langsung memberitahu, sehingga akhirnya pada menjelang akhir ayat itu Jibril sudah memandu urutannya yang sesuai Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz dulu, dimulai dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Shadaqallahul azim. Itu 114 surat. Itu jadi istilahnya yang disebut dengan susunan tauqifi, artinya sudah pakem dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah, tauqifi. Itu susunan 114 surat ini. Kemudian jumlahnya adalah 6.236 ayat. Itu secara keseluruhan. Mungkin kita dulu pernah menghafal ayat Al-Quran ada 6.666 ayat. Nah, itu mungkin hanya karena untuk memudahkan saja. Kalau tidak percaya nanti bisa dicek di mushaf atau di HP Android kan biasanya ada mushaf. Itu dicek nih, tinggal dijumlahkan saja. Misalnya Al-Baqarah 286, Ali Imran ada 200, An-Nisa, dan seterusnya. Itu semua total 6.236 ayat. Kemudian hurufnya 1.027.000 huruf. Ini yang ada dalam 114 surat ini. Kemudian jumlah katanya 51.900 kata. Juznya ada 30 juz, mulai dari juz Alif Lam Mim, itu juz pertama. Juz kedua Sayaqulus Sufaha, juz ketiga Lan Tanalul Birra, Tilka, juz ketiga Tilkar Rusul, juz keempat Lan Tanalul Birra, dan seterusnya sampai yang terakhir juz Amma Yatasaalun. Kalau pembagian juz yang seperti ini, kalau menurut ulama ini bukan berasal dari Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tidak, namun berdasarkan dari sahabat. Dari sahabat-sahabat ada bahkan masuk ke era tabi'in. Era tabi'in sudah membuat juz ini, ada juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30. Karena apa? Karena untuk memudahkan membaca per hari. Jadi
argumennya argumen membaca Al-Quran harian, 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan itu hafal hatam 30 juz. Itu alasannya mengapa dibuat ada 30 juz. Dan biasa kalau di mushaf itu rata 1 juz itu terdiri dari 9 sampai 10 halaman, itu pasti rata. Juga ada di samping juz nanti ada hizib, ada ruku'. Kalau ruku' itu biasanya per tema. Ada yang biasanya di dalam mushaf itu ada ainnya per tema, ruku' namanya. Kemudian nanti ada, kalau hizib itu biasanya per seperempat juz dia ada hizib. Nah, itu anatomi Al-Quran. Jadi anatomi Al-Quran itu ada yang tauqifi, ada yang ijtihadi. Kalau yang susunan juz ini ijtihadi para sahabat. Kalau ini susunan surat ini adalah tauqifi dari Rasulullah melalui malaikat Jibril, melalui Allah tentunya. Tapi kalau nama-nama surat ini ada yang tauqifi, artinya dari Rasul langsung melalui Jibril, namun ada juga yang berdasarkan sahabat. Jadi beraneka ragam. Misalnya Rasul tidak pernah menyebutkan surat An-Nas atau surat Al-Falaq. Rasul hanya menyebutkannya surat Al-Mu'awwidzatain, 2 surat yang digunakan sebagai perlindungan diri, Al-Mu'awwidzatain. Seperti itu. Nah, Al-Fatihah juga sering disebut Ummul Kitab, Ummul Quran. Jadi ada dari 114 surat itu ada yang berasal dari Rasul melalui malaikat Jibril, dan tentunya atas perintah Allah penamaannya. Namun ada juga yang Rasul tidak menamainya, sehingga nanti sahabat yang memberi nama. Misalnya ada surat Tabarok, surat Al-Mulk ya dengan surat Tabarok, surat Al-Ghafir itu surat Al-Mu'min juga bisa. Nah, itulah anatomi Al-Quran atau mushaf yang ada pada mushaf yang sering kita baca. Kemudian terakhir, nama-nama Al-Quran. Kita sering mendengar Al-Quran itu sendiri sebagai namanya. Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian ada lagi Alkitab, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alkitab juga dianggap sebagai Al-Quran, artinya nama-nama tahu apa sinonim. Banyak sekali sebetulnya nama-nama Al-Quran. Ada, kalau Syekh Hasbi Siddiq itu mereka pada sampai 17 nama. Cuma yang paling sering muncul di dalam Al-Quran Alkitab, ada Al-Furqan, Yaumal Furqan, ada Al-Furqan, pembeda, yang disebut juga dengan pembeda antara hak dan batil. Lalu ada Az-Zikr, inna nahnu nazzalna dzikr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr, wa inna lahu lahafizun. Ini disebut dengan Az-Zikr, pengingat, atau ya karena selalu dibaca zikir juga bisa dimaknai pengingat juga bisa. Ada juga At-Tanzil yang turun ya, Tanzil Al-Azizir Rahim, itu ada nama-namanya. Jadi banyak sebetulnya. Asy-Syifa, Al-Quran juga disebut Asy-Syifa, nama-nama pengobat, Syifa. Jadi banyak sekali ini yang mungkin yang sering terdengar di Al-Quran, nama-nama sering terdengar di masyarakat. Ada Syifa, ada Al-Huda, Al-Mubin, beraneka ragam. Baik, mungkin ini pembahasan awal, semoga bisa dipahami penjelasannya. Alhamdulillah mil'al mizan wa muntal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi. Alhamdulillah mil'al mizan wa muntal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi. Alhamdulillah mil'al mizan wa muntal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ada pertanyaan bisa di kolom chat bawah.